Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Eva Privat kali ini membahas terkait dengan bocoran soal dan jawaban wawancara PPG Prajabatan yang insya Allah dimulai hari ini 23 Oktober 2023 ya. Jadi ini saya akan berbagi berdasarkan pengalaman dan sharing dengan teman-teman ya. Nah, insya Allah teman-teman bisa mengikuti video ini. Saya akan membagikan sekitar 9 soal beserta kemungkinan jawaban yang nilainya itu bisa tinggi sehingga teman-teman bisa lolos wawancara PPG Prajabatan ya. Namun sebelum itu teman-teman dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like dan komennya untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, untuk soal yang pertama ya. Biasanya untuk soal yang pertama itu ditanyakan motivasi dan kelebihan yang menunjang peran sebagai seorang pengajar ya. Nah, ini sebenarnya menggali terkait dengan tujuan ya. Tujuan dan misi menjadi seorang guru prajabatan gitu ya. Dalam menjawab soal ini, jawabannya itu harus berputar sekitar atau menunjukkan bahwa kita itu memiliki panggilan hidup ya. Panggilan hidup sebagai seorang pengajar ya. Sebagai pengajar ya. Ini yang pertama, jawaban teman-teman harus ini. Kemudian yang kedua adalah sudah menetapkan diri ya, menetapkan diri sebagai pengajar. Nah, diri sebagai pengajar. Dua ini bisa ditunjukkan dengan berbagai pengalaman ya. Nah, pengalaman misalkan saya dulu sudah pernah honor selama 5 tahun gitu. Meski gajinya kecil, saya tetap bertahan di sini gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan peran yang menunjang sebagai seorang pengajar ya. Peran yang menunjang misalkan ya bisa diceritakan misalkan satu ya dapat mengelola kelas dengan baik ya dengan baik atau kemudian yang kedua misalkan suka mengajar atau suka dengan anak-anak ya anak-anak. Kemudian yang ketiga misalkan saya penyabar, tidak suka marah ya. Nah, ini semua adalah peran-peran atau kelebihan-kelebihan yang mendukung peran sebagai seorang pengajar ya. Seperti itu ya. Oke. Baik, ini untuk pertanyaan pertama terkait dengan motivasi ya dan apa yang menunjang kelebihan yang menunjang peran sebagai seorang pengajar ya. Untuk soal selanjutnya misalkan pengambilan keputusan yang efektif ya. Bagaimana kita mengambil keputusan ya karena sebagai seorang kandidat guru profesional ya, kita harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif ya. Apa pertimbangannya dalam mengambil keputusan itu? Biasanya pertanyaan ini itu akan berdasarkan pengalaman gitu. Ya. Jadi ceritakan ya pengalaman kandidat dalam mengambil keputusan ya. Misalkan pertanyaannya adalah kapan kejadiannya? Ya. Kapan kejadiannya? Nah, situasinya seperti apa? Ya. Seperti apa? Nah, biasanya kan pertanyaan lanjutannya atau follow up question-nya seperti itu gitu ya. Situasinya seperti apa? Nah, silakan ceritakan pengalamannya. Misalkan pada saat itu teman-teman sedang mencari kerja, ya, harus memutuskan di mana teman-teman mendaftar kerja, ya. Banyak pilihan kerja gitu ya. Nah, harus ditunjukkan di situ bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan orang lain. Ya. Jadi ceritakan bahwa kita melibatkan pendapat orang lain, ya. Pendapat orang lain. Ya, atau kemudian menganalisis informasi, ya. Menganalisis informasi. Ya. Ceritakan juga bahwa misalkan yang ketiga adalah mempertimbangkan risiko, ya. Nah, mempertimbangkan risiko.
dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Kemudian di akhir kemungkinan kita akan ditanya bagaimana hasilnya gitu ya. Bagaimana hasilnya? Sekali lagi ini harus bercerita terkait pengalamannya karena tanyakan bagaimana hasilnya gitu ya. Ya, hasilnya harusnya positif, hasilnya harusnya bagus pengalaman itu ya. Atau bagus ya. Nah, intinya ini, apa yang dilakukan sebenarnya dalam misalkan 3 ini ya, melibatkan pendapat orang lain atau berdiskusi ya. Berdiskusi ya. Mencari informasi, misalkan kalau tadi pencarian kerja, maka menganalisis informasi misal berapa gajinya ya, bagaimana iklim kerjanya, ya, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian mempertimbangkan risiko ya, ini kan jelas saya pikir ya. Jadi itu untuk soal nomor 2 kemungkinannya ya. Kemungkinan yang ketiga adalah bagaimana Anda menjalin hubungan kerjasama yang positif, bagaimana mempertahankannya. Ini terkait dengan bagaimana kita mencari relasi, kemudian menjalin kerjasama yang kolaboratif. Ya, sama seperti tadi pertanyaannya adalah biasanya situasinya seperti apa? Nah, situasinya seperti apa? Ya, kapan kejadiannya? Nah, kalau bertanya kapan kejadiannya, usahakan teman-teman itu menjawab terkait dengan yang terbaru ya. Ini terbaru. Terbaru mungkin sekitar 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya. Kemudian apa yang Anda lakukan ya? Nah, seperti itu ya. Nah, cerita ini bisa saja terkait banyak hal gitu ya. Nah, misalkan saya ambil contoh ya. Tapi ini tentu saja harus berdasarkan pengalaman ya. Nah, ada study tour misalkan ya, study tour sekolah ya. Nah, di study tour sekolah ini saya menjalin kerjasama dengan pihak kebun binatang misalkan ya, sebagai sasaran study tour ya, kebun binatang. Nah, kami itu awalnya sudah berdiskusi lebih dulu ya, berdiskusi, berbagi informasi ya, berbagi informasi, membuat kesepakatan ya, kesepakatan ya, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan kandidat memiliki kemampuan menjalin hubungan kerjasama yang positif ya. Kemudian soal keempat misalkan, pernahkah Anda membimbing orang lain? Membimbing orang lain ini boleh saja peserta didik, rekan guru, rekan mahasiswa ya, dan lain-lain. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana hasilnya gitu. Nah, karena ini PPG Prajabatan, boleh saja pada saat ini adalah cerita terkait dengan pada saat PPL misalkan ya. Nah, atau pada saat ini rekan mahasiswa pada saat dia masih kuliah gitu ya. Seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan? Bagaimana hasilnya ya? Nah, ini sekali lagi dia akan bertanya, asesornya akan bertanya kapan kejadiannya, situasinya seperti apa, ya? Apa yang Anda lakukan ya? Anda lakukan bagaimana hasilnya? Nah, seperti itu. Pertanyaannya akan selalu berputar seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi ini menggali terkait dengan pengalaman, ya. Ini terkait pengalaman, bukan teori, bukan mengarang, ya. Saya berikan satu contoh misalkan di sini ya. Saat PPL, contoh ya. Saat PPL ada siswa kelas 4 misalkan yang ternyata belum bisa membaca. Belum bisa membaca. Ya. Membaca, ya. Akhirnya kita meluangkan waktu. Nah, ngajar tambahan. Ngajar tambahan. Ya, ngajar tambahan maksudnya di luar jam sekolah ya. Di luar jam sekolah ya. Ya. Kemudian kalau pembimbingan itu bukan hanya sekedar mengajar ya, tapi harus memotivasi. Memotivasi ya. Memotivasi anak didik ya.
yang dibimbing buat si anak didik. Kemudian ada ekspektasi, ya, ekspektasi yang diharapkan, goal atau tujuan, dan ini harus disepakati bersama, ya, disepakati, ya, sepakati, nah, ya, dan harus selalu memperbaharui semangat, ya, disemangati yang dibimbing itu, gitu, ya, itu baru disebut dengan membimbing dalam hal ini, ya, selalu mempertahankan motivasi, ya. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ini kan sudah apa yang dilakukan. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya, nah, sudah bisa membaca misalkan. Sudah bisa membaca. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan pengalaman dalam hal membimbing, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menyelesaikan banyak tugas di satu waktu? Yang punya tenggat waktu penyelesaian, apa yang Anda lakukan, gitu, ya. Ini terkait dengan kemampuan memanage, ya. Manage pekerjaan, ya. Manage work, ya, atau managing working, ya. Nah, ini pertanyaan juga akan bertanya pengalaman, gitu. Pengalaman itu kapan? Situasinya seperti apa? Siapa? Apa yang dilakukan? Tindakannya? Hasilnya. Maka jawabnya seperti ini, ya, urutan ini juga, ya, urutannya ini juga, gitu, ya. Kapan? Misalkan sebutnya kapan? Tahun 2023 misalkan, ya. Ada visitasi Ban SM misalkan, ya. Atau boleh karena ini belum guru, ya, karena PPG Prajabatan kita ganti, ya. Misalkan tahun 2023, tahun 2022 misalkan, ya. Saya jadi panitia penyambutan mahasiswa baru. Saya menjadi panitia, ya, penerimaan mahasiswa baru dari HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, itu, ya. Nah, pada saat itu juga saya mau ujian tutup. Saya mau proposal, ya. Proposal, ya, atau bimbingan, ya. Seperti itu. Nah, kemudian waktu itu juga masih banyak tugas kuliah, ya. Nah, ini kan, nah, apa yang dilakukan seperti ini, ya? Bagaimana tindakannya, ya? Tindakannya itu yang pertama, ya, kalau ada seperti ini kita harus membuat prioritas, ya. Prioritas, ya. Kemudian membuat persiapan, ada persiapan tentunya. Membuat persiapan, ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya, ya. Sumber daya ini boleh saja orang, ya, boleh saja individu tentu saja, bisa saja proses, atau bisa saja alat misalkan, ya. Ini semua adalah sumber daya, gitu, ya. Kemudian, nah, yang penting juga itu kita harus membuat jadwal. Membuat jadwal, ini penting, ini membuat jadwal, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu saja kita harus tetap fokus, ya. Tetap fokus. Nah, selanjutnya bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya bagus. Hasilnya harusnya bagus, ya. Hasilnya bagus. Seperti itu, ya. Oke, itu terkait dengan memanage pekerjaan atau manage waktu, ya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin adalah ini terkait dengan apa yang dilakukan jika melihat atau diminta, ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai etika atau peran guru, ya. Nah, apa saja lah peran guru atau tidak sesuai dengan agama misalkan, ya. Ini terkait masih tetap pengalaman nih. Kalau pengalaman tadi kapan waktunya, situasinya seperti apa, ya, tindakannya, kemudian hasilnya, ya. Seperti itu, ya, dijawab saja, gitu, ya. Tapi yang pastinya bahwa sebagai seorang pengajar kita harus memiliki mematuhi nilai-nilai atau etika, ya. Nah, ini sekali lagi berdasarkan pengalaman, gitu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah saya kasihkan dulu situasinya dulu, ya. Dulu pernah pada saat PPL, pada saat PPL misalkan saya diminta
nilai siswa. Nah, nilai siswa, ya, seperti itu, ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan ya sebagai orang yang mengetahui bahwa ini tidak sesuai dengan etika atau moral sebagai pengajar ya. Tapi sebagai mahasiswa PPL ya sadar akan kekuatan gitu ya, sadar akan kekuatan ya, kekuatan dan kelemahan tentunya ya, dan kelemahan. Kemudian bertindak sesuai dengan perkataan dan perbuatan ya, bertindak sesuai perkataan ya dan perbuatan. Kemudian apalagi terbuka atas diri ya, terbuka atas diri ya, memegang teguh nilai-nilai seperti itu ya. Nah, semua ini tergantung nanti pengalaman teman-teman ya dan seterusnya ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Ini terkait dengan apa ya? Ini sebenarnya terkait dengan soal nomor ini terkait dengan apa yang kita sebut dengan kematangan ya. Kematangan emosi ya sebenarnya ya. Kematangan emosi ya. Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami kegagalan? Kegagalan apa itu? Bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana hasilnya ya? Nah, ini terkait dengan daya juang ya. Bagaimana kita selalu survive atau five ketika mengalami kegagalan ya. Nah, sama seperti tadi ya, kapan kejadiannya, bagaimana situasinya, apa tindakannya. Nah, sekarang saya akan fokus kepada tindakannya ya. Tapi tindakan ini tentu saja berdasarkan pengalaman ya. Nah, tindakannya misalkan saya tetap fokus ya. Tetap positif ya. Meskipun gagal, selalu percaya bahwa masih ada kesempatan lagi ya. Kemudian terus berupaya. Terus berupaya. Ya. Nah, mengerahkan semua energi ya. Energi. Ya. Kemudian melakukan hal-hal baru atau hal-hal yang sama ya. Melakukan hal baru ya atau hal-hal yang sama untuk sukses, untuk berhasil gitu. Untuk berhasil ya. Berhasil ya. Boleh saja contoh pengalamannya adalah ini waktu saya sudah mendaftar PPG Praja Batang ini 3 kali loh ya. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, ya ini yang ketiga kali saya tetap berusaha gitu. Ya, seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, ya. Kemudian yang ke-8, ceritakan pengalaman Anda dalam hal belajar hal baru. Apa itu? Apa yang Anda lakukan? Nah, ini terkait dengan belajar terus-menerus ya. Belajar terus-menerus. Belajar terus-menerus ya. Nah, ini ceritakan saja pengalamannya gitu ya. Intinya adalah tindakannya, ini adalah tindakan yang penting ya. Misalkan tindakan pertama adalah sadar akan apa yang kurang dan masih perlu diperbaiki gitu ya. Misalkan membuat list kompetensi yang masih perlu, kompetensi untuk ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Seperti itu ya. Kemudian mengambil semua kesempatan untuk belajar. Kesempatan belajar ya. Kesempatan belajar. Kesempatan belajar ini bisa boleh buku ya. Buku, YouTube malah. YouTube ya. Teman ya. 3 banyak ini sih. Menerima umpan balik misalkan ya. Menerima umpan balik. Umpan balik. Ya. Kemudian setelah itu ini hasil belajarnya itu diterapkan ya. Diterapkan ya. Mau diterapkan dimanapun di kelas kalau sudah mengajar dan seterusnya ya. Intinya dan hasilnya itu harus positif ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi suatu perbedaan, baik itu perbedaan pola pikir, sikap, agama, dan ras. Nah, ini menjadi isu yang sangat penting ya, bahwa memang Indonesia itu ada beragam pola pikir, suku, agama, dan apalagi ras ya. Nah, intinya adalah kita harus melihat perbedaan sebagai sebuah kekuatan ya. Perbedaan itu hal yang baik.
Itu hal yang baik ya. Hal yang baik. Kemudian perbedaan itu adalah kekuatan dan adalah kekuatan ya. Dan kita harus menghargai itu ya. Menghargai perbedaan ya. Tapi semua yang saya tulis ini itu harus dalam bentuk cerita atau pengalaman ya. Ini saya tulis pengalaman ya. Untuk teman-teman yang ingin melihat pembahasan detail untuk masing-masing masing-masing pembahasan pertanyaan ini ya, terkait dengan situasinya seperti apa, tindakannya seperti apa, hasilnya seperti apa ya, dan contoh kejadian realnya itu bisa mencek di playlist yang ada di playlist PPG Prajabatan ini ya. Demikian video terkait dengan bocoran jawaban dan soal dari wawancara PPG Prajabatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.